Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Mam Vivin di channel Beans Idea. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kerajinan serat alam bagian yang kedua. Dan materinya adalah proses produksi kerajinan bahan serat, produk dan proses kerajinan bahan serat, dan yang ketiga adalah kemasan produk kerajinan bahan serat. Langsung aja kita bahas yuk. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangatlah beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan pola kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Yang kedua adalah menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau mesin jahit. Dan dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Dan yang ketiga adalah teknik mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat pengikat untuk membuat pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Materi selanjutnya adalah tentang produk dan proses kerajinan bahan serat. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya yaitu cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya adalah sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya loh. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dapat dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai tempat makanan. Dan yang terakhir adalah keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik yang lebih dibandingkan benda yang biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Produk kerajinan yang dapat dihasilkan dari bahan serat tumbuhan dan hewan sangatlah banyak dan mudah didapat. Yang pertama adalah bahan serat tumbuhan. Beberapa contoh bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan adalah serat pelepah pisang, serat daun pandan, dan serat eceng gondok. Selanjutnya adalah alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Di antaranya gunting, cutter, pisau, lem tembak, dan jarum jahit. Selanjutnya adalah produk kerajinan dari serat tumbuhan. Bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam. Misalnya, tas, dompet, topi,
alas meja, dan tempat lampu. Yang selanjutnya adalah produk kerajinan serat hewan. Serat hewan yang biasa dibuat untuk bahan dasar kerajinan adalah bulu domba, serat ulat sutra, dan serat dari bulu alpaka. Bahan-bahan serat hewan dapat diolah dengan berbagai cara dan dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan seperti pencukuran, pembersihan dengan cara pencucian, pengeringan, dan kemudian dipintal. Hasil dari pemintalan diperoleh benang yang dapat dijadikan sejumlah produk yang bernilai jual tinggi. Produk yang dihasilkan dari bulu domba sering diolah dengan teknik tenun. Serat bulu domba atau wool memiliki kelebihan diantaranya berat, hangat, dan halus. Ada beberapa peralatan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan serat hewan. Yang pertama adalah gunting, alat pencukur bulu, baskom, dan jarum jahit. Sedangkan contoh produk kerajinan dari serat hewan adalah kain sutra yang dapat diolah menjadi produk kerajinan, misalnya batik, kain ikat celup, busana, dan syal. Materi yang selanjutnya adalah kemasan produk kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, dan memperindah penampilan produk. Keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Dan bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi seperti logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Nah, pilihan bahan kemasan harus disesuaikan juga loh dengan jenis produk kerajinan yang akan dikemas. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan tentang kerajinan serat alam bagian yang kedua. Jangan lupa ya, tetap saksikan video-video selanjutnya. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar ya. Terima kasih.